Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 RRI Fakfak, tentunya bersama saya Fitri. Dan kali ini seperti biasa sudah hadir bersama saya Ustadz Usman Abdul Malik. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya hari ini Alhamdulillah baik, sehat? sehat. Oke, alhamdulillah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, teman Pro 2 dan juga Ustadz, tema kita atau topik kita hari ini adalah maaf ya Allah, ibadahku belum se-effort permintaanku. Oke, gimana nih menurut Ustadz? Eh, kita sebagai manusia terkadang terlalu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa bahwasanya kita juga punya tuntutan yang harus kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu kalimat yang ingin saya tekankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah itu menciptakan kita sebagai manusia, kemudian menciptakan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika permintaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu kita menjadi manusia yang tidak tahu diri. Kita banyak meminta tapi tidak mau menuruti apa yang dituntut oleh agama kita. Maka dari itu kita sebagai manusia harusnya sadar diri dong, dan kita perlu menyeimbangkan antara apa yang kita inginkan kemudian apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah juga tidak akan enggan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena kita sudah menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke Ustadz, terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana nih cara memohon ampun kepada Allah saat kita merasa ibadah kita masih jauh dari yang Allah perintahkan, Ustadz? Terkait dengan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sebagai manusia Kakak, itu kita kayak merasa bahwasanya kita ini masih manusia yang banyak dosa. Kemudian mungkin teman-teman juga merasakan bahwasanya kita ini tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jauh daripada ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita malu untuk meminta. Padahal sejatinya apa yang kita butuhkan itu Allah akan berikan selama kita menjaga ibadah kita. Dan jangan pernah takut untuk meminta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah sangat membuka pintu lebar untuk kita. Nah, berbicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah dari ulama salaf yang beliau menceritakan tentang ada salah satu anak muda yang dia sudah membunuh 99 nyawa. Ketika dia ingin berbuat baik, kemudian dia sadar akan dosa-dosanya, akhirnya dia mendatangi salah satu ulama pada waktu itu. Salah satu orang yang dia anggap sebagai orang pintar pada zamannya. Kemudian dia bertanya kepada ulama tersebut, "Wahai Syekh, saya ingin berbuat baik, saya ingin bertobat. Apakah masih ada pintu ampunan yang bisa saya dapatkan?" Kemudian orang tua itu menjawab, "Wahai anak muda, dosa apa yang kau perbuat?" "Wahai Syekh, saya telah membunuh 99 orang." Nah, kemudian orang tua itu menjawab, "Tidak ada pintu ampunan yang Allah sediakan terhadapmu." Karena saking marahnya anak muda tersebut, dibunuhlah guru tersebut, orang tua tersebut. Akhirnya genap sudah dia membunuh 100 nyawa. Kemudian dia tidak putus asa untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendatangi salah satu ahli ibadah. Salah satu ahli ibadah pada waktu itu, kemudian dia bertanya, "Wahai Syekh, apakah masih ada pintu ampunan bagiku?" Kemudian ahli ibadah itu bertanya, "Wahai anak muda, lantas dosa apa yang kau perbuat?" "Wahai Syekh, saya sudah membunuh 100 nyawa." Kemudian ahli ibadah itu menjawab, "Wahai anak muda, pintu ampunan Allah sangat luas. Allah masih menerima tobatmu selama engkau bertobat dengan sungguh-sungguh." Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sejauh apapun kita melangkah dari Allah, kemudian sejauh apapun kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedosa apapun kita, Allah tidak akan pernah menutup mata bagi para hambanya. Allah masih membuka pintu ampunan yang luas. Allah masih membuka pintu magfirahnya kepada para hambanya. Selama nyawa masih ada dalam tubuh, kemudian matahari belum terbit dari barat, Allah masih membuka ampunan untuk kita semua. Jadi bagi teman-teman yang merasa mungkin masih jauh daripada kata baik,
kemudian anak muda yang masih terjerumus dalam lubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz. Nah Ustadz, jika seseorang merasa malu dan sedih ya karena mungkin ibadahnya belum maksimal, nah apakah perasaan ini tanda keimanan atau justru keraguan yang harus dihindari nih Ustadz? Terkait keraguan kita, kemudian kesedihan kita, apakah ibadah kita sudah diterima dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, itu juga merupakan keraguan, yang artinya dengan keraguan itu seharusnya kita sebagai manusia yang normal tentunya menjadi penyemangat dong buat kita, menjadi sesuatu motivasi bagi kita. Karena kita mungkin sedih, khawatir atas dosa kita yang terlalu banyak, kemudian ibadah kita yang belum kita sempurnakan, maka harusnya itu menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita ini juga manusia yang butuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kalimat tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita agar lebih konsisten lagi dalam beribadah. Itu yang seharusnya bisa kita kerjakan. Nah, kemudian jangan sampai kita sebagai anak muda karena kalimat tersebut menjadikan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa terlalu kotor, kemudian merasa terlalu banyak dosa dan tidak pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meninggalkan ibadah kita. Itu yang kurang tepat. Padahal Allah sudah sediakan pintu ampunan bagi siapapun yang mau mendekat. Kemudian Allah sudah sediakan maghfirahnya untuk para hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalimat tersebut bisa menjadikan keimanan kita semakin naik dan ibadah kita semakin konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz. Nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya sebagai rutinitas Ustadz? Dari kalimat tersebut sebenarnya satu sih yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasannya ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas, akan tetapi kebutuhan kita juga butuh akan ibadah itu. Yang pertama, dari sisi akhirat kita mendapatkan kebaikan daripada ibadah itu. Kita mendapatkan kebaikan, kemudian mendapatkan pahala, kemudian menggugurkan kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga itu berkaitan juga dengan kesehatan kita. Artinya sholat juga bisa menjadikan tubuh kita sehat. Selain tubuh kita sehat, tadi yang kami sampaikan, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, satu lagi nih ya Ustadz ya. Nah gimana nih cara menyeimbangkan rasa syukur dan rasa bersalah saat kita merasa belum cukup berusaha dalam beribadah kepada Allah? Jadi yang pertama, rasa bersalah yang ada di dalam diri kita, seharusnya kita sebagai manusia, khususnya anak-anak muda, memiliki rasa bersalah ketika kita meninggalkan suatu ibadah. Karena apa? Karena ibadah kita yang kita kerjakan itu merupakan kewajiban kita, dan itu sudah menjadi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasa bersalah, sehingga rasa bersalah itu menjadikan kita introspeksi diri dan menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur itu muncul ketika kita merasakan kenikmatan dalam nikmatnya beribadah. Kita mensyukuri Allah masih memberikan kita kesempatan, kita mensyukuri Allah masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa menikmati ibadah yang kita kerjakan. Maka dengan itu, dengan keseimbangan itu juga kita bisa menikmati, kita punya rangkaian ibadah, kita juga bisa menikmati hubungan-hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi obrolan kita ya dengan Ustadz Usman Abdul Malik ya. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio. Lain waktu dan lain kesempatan kita jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 RRI Fakfak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.